Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 350. Yulia akhirnya meletakkan piring kotor di atas meja lalu membawa anaknya yang sejak tadi terus menguap. "Kamu pergi aja, Mas. Biar Azhar aku yang gendong." TK Eram malah menggeleng. "Mas akan menginap di rumah kedua orang tuamu. Mas lelah untuk membawa mobil malam ini. Kalau gitu pakai taksi aja." "Sayang." "Apa?" Tanpa menatap, Yulia merebut Azhar dari gendongan suaminya. "Emi, Ubi, udah jangan berantem," ujar Hasan menarik-narik ujung gamis Eminya. "Hussein mau segera tidur. Ngantuk banget. Apalagi besok harus sekolah pagi-pagi," ujar. Hussein menguap sambil menutup mulutnya. Yulia menghela napas panjang. "Kalau Mas memang nggak mau pulang, bantuin Bunda dan yang lainnya sana. Jangan ikuti aku. Tapi Mas boleh menginap di rumah ini." Yulia berdeham. "Bantuin Bunda dulu. Masih ada kamar tamu yang kosong, bisa Mas tempati untuk malam ini." Ikram mengangguk dengan kuat. Dia kembali ke halaman rumah di mana Rafael juga ikut membantu mengangkat meja untuk dimasukkan ke dalam. Bisa saja mereka membereskannya besok, tapi sangat disayangkan malam ini datang gerimis. Sebab dari itulah mereka harus segera mengamankan barang-barang yang ada. "Kenapa meja ini berat sekali coba?" keluh Rafael padahal sudah dibantu oleh dua pelayan pria. "Biar saya ikut bantu." Ikram mendekat dengan kain lengan dia gulung sebatas siku. Bukannya kamu gak akan nginap malam ini, Ram? Kamu kan harus pulang sebelum tengah malam ke rumahmu." "Tidak jadi, saya akan menginap di rumah ayah dan bunda, El." Rafael tersenyum tipis mendengarnya. "Alhamdulillah saya ada temannya. Saya cukup takut pada Oma Gea sebenarnya. Ibu dari Bunda Sarah berbeda dengan ibu mertua kita yang sangat baik. Saya merasa tak enak rasanya harus menyembunyikan pekerjaan saya yang sebenarnya. Ini karena ayah mertua mencegah saya untuk mengatakan pekerjaan saya pada Oma Gea." Kram menepuk pundak sahabatnya. "Itu salah satu alasan saya memilih menginap. Saat tahu Oma Gea masih ada di rumah ini, saya takut istri saya disakiti lagi. Apalagi jika dia membawa-bawa nama ketiga anak saya. Terus bagaimana dengan Azura?" Oma Gea terlihat tidak menerima cicitnya yang tidak memiliki darah yang sama dengan Aisyah ataupun saya, tapi karena Aisyah cucu kesayangannya Oma Gea menerimanya. Entah jika Aisyah tidak ada, mungkin tatapan tak suka Oma Gea akan berikan pada putri saya. Semoga saja hanya perasaan saya saja. Saya benar-benar mencemaskan putri saya tidak diterima dengan baik di keluarga istri saya. Maaf, bisa kita menangkat mejanya sekarang? Lihat hujan mulai datang, ucap Salah. Satu pelayan sambil mengusap wajahnya yang terkena hujan. Astagfirullahal-adzim, afwan. Ikram dan Rafael segera membantu mengangkat meja tersebut menuju ke dalam rumah. Tentu saja pakaian mereka ikut basah oleh air hujan yang malam ini datang. Untungnya hujan datang di saat pesta telah selesai. "Ikram, Rafael, kenapa kalian berdua membantu?" "Sudah Bunda katakan jangan membantu, mendingan kalian pergi ke kamar di mana istri kalian tempati malam ini," ucap Bunda Sarah memberikan handuk pada mereka berdua. Tatapannya begitu khawatir, takut. Kedua menantu tampannya ini sakit. "Syukron, Bunda. Ganti pakaian kalian, lalu istirahatlah." Ikram dan Rafael saling pandang lalu mengangguk. "Bunda juga jangan lupa istirahat." "Tunggu, di mana Ayah Danes?" tanya Rafael. Ayah mertua kalian keluar untuk mengantarkan ibunya dan adiknya ke rumah yang mereka tinggali. Tidak jauh dari sini, pasti sebentar lagi Mas Danes pasti akan datang.
Walaupun ini udah 30 menit berlalu, Bunda jadi cemas. Semoga aja Mas Danes baik-baik aja. Ayah Danes pasti pulang secepatnya Bunda. Mungkin karena hujan jalanan jadi macet. Bunda Sarah mengangguk akan perkataan dari Ikram. Kalau gitu Ikram pamit, Bunda. Assalamualaikum. Rafael juga pamit. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam. Tunggu Ikram, kenapa kamu nggak ikut naik ke atas bareng Rafael? Kamar Yulia kan juga ada di atas. Ikram berhenti berjalan. Aku di ruang tamu saja Bun. Naik ke atas sekarang? Bunda tahu kalian berdua ada masalah, tapi jika terus terpisah kayak gini kapan masalahnya selesai? Tunggu apa lagi? Cepat naik ke atas. Istrimu pasti sudah menunggu. Yulia menunggunya. Padahal dia sendiri yang menyuruhnya untuk tidur di ruang tamu yang ada di lantai bawah. Tapi karena tidak ingin membantah perkataan ibu mertua, membuat Ikram mengikuti Rafael ke atas. Tentu saja kamar Aisyah dan Yulia bersebelahan. Bunda Sarah tersenyum tipis melihat dari bawah. Kedua menantunya sudah naik ke atas. Semoga saja masalah Yulia dan suaminya cepat berakhir. Aku tidak mau melihat putriku menjauh dari suaminya. Nyonya Sarah, kami sudah selesaikan membereskan barang yang harus kami selamatkan dari hujan, lapor sang ketua pelayan yang sudah lama bekerja di rumah ini. Makasih banyak, Bibi dan yang lain semua istirahat sekarang. Besok pagi kita bereskan sampah-sampah di kebun dan dekat kolam renang. Para pelayan yang bekerja di rumah ini pergi ke kamar masing-masing yang ada di belakang. Sarah bukannya pergi, dia berdiri di dekat pintu utama yang tertutup. Menatap dari jendela di mana mobil yang suaminya bawa tadi belum terlihat juga. Padahal jarak rumah ini dengan rumah Ibu Margareta nggak jauh, tapi kenapa Mas Danes belum juga pulang? Nggak mungkin kalau macet selama ini. Hujan malam ini semakin deras datang. Untungnya tidak ada petir, sebab petir pasti membuat keempat cucu-cucunya ketakutan, apalagi ibunya yang sedang tertidur juga sering kagetan. Tin. Suara klakson membuat lamunan Sarah buyar seketika. Dia menatap mobil suaminya, yang sudah memasuki pintu gerbang yang dibukakan oleh satpam. Wanita itu bukannya menunggu kedatangan suaminya di tempatnya kini, dia malah mengambil payung yang berada di sisi pintu. Segera dia keluar dari rumah. Hawa dingin masuk ke kulitnya, segera Sarah berlari keluar sambil berteriak. Mas Danes, tunggu, jangan dulu keluar dari mobil. Pria yang hanya memakai kemeja putih, dasi, dan celana hitam itu mengurungkan niatnya untuk keluar dari pintu mobil. Dia menatap istri pertamanya yang mendekatinya dengan payung yang dia genggam. Sarah, seharusnya kamu tunggu saja di dalam rumah. Kenapa repot-repot menunggu Mas? Kenapa Mas lama anterin ibu dan adik Mas? Padahal jarak rumahnya dekat loh. Aku khawatir Mas kenapa-napa, Sarah berkata menatap dari atas sampai bawah. Dia lega keadaan suaminya baik-baik saja. Sarah takut terjadi sesuatu pada suaminya saat di dalam perjalanan. Maaf buat kamu khawatir, sayang. Sarah memayungi tubuh suaminya lalu alisnya mengernyit saat dia peluk tubuh suaminya, ternyata pakaiannya telah basah. Mas hujan-hujanan. Pria itu mengangguk. Tadi Mas berkunjung sebentar ke makam, arah rumah ibu dan adik Mas kan sejalan dengan tempat pemakaman umum. Jadinya Mas sekalian ke sana. Ke makam. Maksudnya makam siapa? Daneswara mengambil alih payung yang istrinya genggam, sebab tinggi tubuh mereka tidak setara. Makam siapa lagi kalau bukan makam Fatimah, sayang. Mas tiba-tiba rindu dia. Kaki Sarah berhenti seketika, Danes yang belum sadar pun masih berjalan. Sesaat kemudian dia tersadar,
dia mundur lalu kembali sambil memayungi tubuh istrinya. "Kenapa kamu berhenti, Sarah? Pakaian kamu jadi basah. Bagaimana jika kamu demam malam ini? Mas gak mau kamu sakit, tubuh kamu kan lemah." Sarah menunduk. "Padahal aku mencemaskan Mas, takut Mas kehujanan, sebab dari itulah aku keluar dan membawa payung untuk Mas. Tapi ternyata sia-sia saja, karena Mas udah hujan-hujanan di makam Fatimah." Daneswara mengerjap tidak mengerti. Jika ada pria di dunia ini yang tidak peka, maka jawabannya adalah Daneswara. "Hah, tidak apa Mas. Ayo masuk. Aku siapkan pakaian hangat dan air hangat untuk Mas, agar nanti Mas nggak jatuh sakit. Besok pagi kan Mas ada jadwal rapat dengan rekan bisnis Mas." Daneswara mengangguk, menarik pinggang istrinya untuk sepayung berdua, lalu masuk ke dalam rumah besar mereka. "Mas bermimpi kemarin jika Mas bertemu dengan Fatimah, sebab dari itulah Mas tadi mengunjungi makamnya. Kamu tidak masalah kan?" Sarah mengangguk, mengusap rambut basah suaminya dengan handuk. "Fatimah adalah wanita hebat, dia juga unik dengan caranya tersendiri. Wajar kamu tidak bisa melupakan bayang-bayangan tentangnya." "Aku mengerti Mas. Tapi, apakah jika aku yang mati dan Fatimah masih hidup, kamu juga akan terus teringat tentangku?" Daneswara menatap istri pertamanya dengan dalam. "Jangan berbicara tentang kematian. Kamu ataupun Fatimah sama-sama ada di hati Mas. Tapi Mas lebih mencintai Fatimah, cinta Mas semakin besar saat Fatimah meninggal dunia. Aku kadang selalu cemburu jika Mas sudah membahas tentang almarhumah Fatimah. Aku sadar, aku tidak seharusnya cemburu pada orang yang telah tiada. Sarah, cukup, jangan diungkit kembali. Mas duluan yang mengungkit Fatimah. Seharusnya Mas tidak bilang padaku jika malam ini Mas rela hujan-hujanan untuk pergi ke makam Fatimah. Padahal aku di sini mencemaskan keadaan Mas, takut Mas sakit karena kehujanan. Mas tidak bisa melupakan Fatimah. Kamu juga tahu Mas berasa bersalah karena dulu pernah menyakiti Fatimah, bahwa baru tahu tentang kankernya di saat dia sudah tidak lagi bisa disembuhkan. Perasaan bersalah ini masih ada. Jika saja dulu Mas tidak menyakitinya dan lebih cepat membawanya ke rumah sakit, mungkin Fatimah akan selamat. Bahkan di saat ajalnya tiba pun Mas sebagai seorang suami tidak ada untuknya." Lanjut Danes. "Maafkan aku, tidak seharusnya aku mengungkit kenangan masa lalu, Mas. Aku hanya cemas Mas kehujanan karena pergi ke makam Fatimah." Sarah akhirnya mengalah, dia tidak mau semakin memperbesar keadaan. Daneswara menarik kepala istrinya dan meletakkan di dadanya. "Kamu selalu cemburu pada orang yang sudah tiada, Sarah. Maaf bila tindakan maupun perkataan Mas menyakitimu." Sarah mengangguk. "Kita sudah tua, aku tidak mau kita bertengkar. Kita akhiri masalah malam ini. Aku lelah Mas. Besok juga aku harus buka toko kue pagi-pagi, soalnya aku punya pesanan buat kue ulang tahun." Sementara di kamar Yulia sekarang, dia terpaksa membuka pintu kamarnya saat mendengar ketukan pintu terus terdengar, membuat telinganya benar-benar terganggu. "Sudah aku bilang tidur di kamar tamu yang ada di bawah. Masih ada kamar yang kosong di sana, kenapa Mas terus mendesak ingin masuk ke kamarku? Bunda menyuruhku untuk tidur di kamar ini." Ikram main masuk ke dalam membuat Yulia berdecak sebal. Sepertinya kehidupan tidak bisa jika tidak ada Ikram. Suaminya selalu saja seenaknya. "Sudah Mas duga kamu membawa pakaian Mas, sayang." Ikram memperlihatkan jubah putihnya yang dia temukan di atas kasur. Bibirnya tersenyum lebar hingga gigi rapinya terlihat. Yulia terlihat panik, dia tidak sadar jubah putih itu masih ada di kasurnya.
Kamu merindukan pelukan Mas kan, sayang? Sebab dari itulah kamu diam-diam membawa jubah putih Mas ke rumah ini. Pura-pura tidak rindu, tahunya rindu. Jangan kegeran ya. Aku juga tidak tahu jubah itu ada di sana. Mana mungkin aku membawanya ke sini. Aku benci kamu Mas. Ikram masih tersenyum lebar, begitu menyebalkan di mata Yulia. Jangan malu, Mas paham kok, sayang. Suamimu ini kan pria terpeka. Berhubung Mas gak ada baju ganti, malam ini Mas akan pakai jubahnya. Beruntung kamu membawa jubah, Mas. Aku bilang aku gak bawa jubah Mas sial. Lia iya gak bawa. Jubah Mas ini tahu-tahu aja ada di kasur seperti sulap saja. Ikram tertawa kegelian, dia terlihat menikmati wajah istrinya yang memerah. Jelas Yulia malu, dia seperti seorang pencuri yang ketahuan mencuri sesuatu. Sekarang jangan peluk jubah Mas untuk bisa tidur, kamu bisa memeluk tubuh Mas. Sayang. Yulia berdecak kesal namun malu di saat bersamaan. Sial, suaminya terus saja menggodanya. Tidur di sofa, aku ingin tidur sendiri di kasur. Yakin, Hem? Kamu aja kemarin malam pasti tidur dengan jubah Mas kan? Pasti kalau dengan dekapan Mas kamu bakalan langsung tidur. Yulia mengambil bantal lalu melemparkannya ke wajah suaminya. Dia benar-benar malu. Seharusnya jubah itu segera dia sembunyikan. Kenapa juga aku sampai lupa segala sih tujuh? Hahaha, iya ampun sayang. Janji gak akan bahas lagi. Tapi lucu juga, kamu diam-diam bawa jubah Mas ke rumah ini. Mas kira kamu benar-benar gak akan rindu Mas. Kemarin malam Mas gak bisa tidur loh karena kepikiran kamu terus. Curang, kamu bisa tidur kemarin malam gara-gara jubah Mas. Dasar suami nyebelin. Brutuh Yulia mengerai rambut panjangnya hingga terurai panjang. Dia langsung saja merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil menyelimuti tubuhnya. Sebab udara malam ini begitu dingin. Di luar hujan pun semakin deras. Ganti pakaian di kamar mandi. Jangan lupa masukkan ke mesin cuci pakaian kotornya. Besok aku akan cuci pagi-pagi. Yulia menatap punggung suaminya yang membelakanginya. Kini Ikram tengah membuka kancing kemejanya yang sedikit basah. Mas kenapa belum juga ke kamar mandi? Aku kan udah bilang gantinya di kamar mandi. Males ke kamar mandi. Ikram dengan santai berbalik sambil membuka kemeja putihnya, hingga terlihat perut apsnya yang membuat Yulia segera menutup wajahnya dengan selimut. Jantung Yulia berdebar kencang. Walaupun dia sudah terbiasa melihat perut kotak-kotak suaminya, tetap saja dia masih terpesona. Apalagi malam ini hawanya begitu berbedal. Padahal udara dingin, tapi kenapa tubuhnya panas coba? Sayang, besok Mas pagi-pagi akan pulang ke rumah karena Koko sama Kitty harus dikasih makan. Terus Mas masih banyak pekerjaan di kafe dan juga pabrik. Mungkin pulangnya bakalan malam. Nggak apa kan? Kenapa kasih tahu aku? Besok aku nggak akan pulang ke rumah dan nggak akan tungguin Mas juga. Mas cuman kasih tahu aja, takutnya kamu salah paham Mas nggak akan ada di rumah. Kamu kan suka negatif thinking tentang Mas kalau pulang kemalaman. Ikram tanpa mengenakan jubah putihnya dan hanya memakai celana hitam saja, naik ke atas kasur. Yulia yang masih menutup selimut dan sadar suaminya naik ke kasurnya seketika membuka selimutnya. Saat itu juga matanya melebar saat melihat wajah tampan suaminya. Sudah ada di atasnya. Dia sejak tadi tidak merasakan karena tubuh mereka tidak saling menempel, sebab Ikram menahan dengan kedua tangannya. TKRam mengurung tubuh istrinya dengan tubuhnya. Hingga dia tidak bisa kabur. Sudah cukup menjauhnya, sekarang malam ini Mas merindukanmu, sayang.
Mas, kamu. Perkataan Yulia berhenti saat wajahnya malah dikecup secara bertubi-tubi. Kamu tahu sayang, betapa tersiksanya Mas melihat kamu yang terus-menerus ketus pada Mas. Aku seperti itu karena salah Mas sendiri. Ikram mengangguk membenarkan. Lia salah Mas, makanya Mas bersalah sama kamu. Pria itu dengan mudahnya membalikkan tubuh istrinya, kini Ikram yang di atas Yulia. Mas lepas. Oke, Mas boleh tidur di kasurku tapi lepaskan aku sekarang. Yulia mulai panik, apalagi belakangnya ditahan oleh suaminya agar tubuhnya tidak bisa kabur. Mas Ubi. Yulia mencoba menahan wajah suaminya yang semakin turun mengecup leher jenjangnya. Seharusnya tadi ia tidak mengganti pakaian. Yulia menyesali itu. Akhirnya kamu memanggil Mas dengan panggilan kesayanganmu. Mas rindu panggilan itu, sayang. Hentikan sekarang. Aku mau tidur. Kalau Mas nggak mau gimana? Ikram semakin menggodanya, dia menyukai wajah memerah istrinya. Ubi, Emi, apa yang kalian berdua lakukan? Tanya Hasan sambil memeluk guling. Dengan wajah lesu.